Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sabrina dari kelas G dengan NIM 2209015021118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara memposting jurnal umum ke buku besar. Adapun transaksi perusahaan Berlian Consulting yang terjadi pada tahun 2016, tepatnya di bulan Juli. Oke, pada buku besar ini selalu diawali dengan akun kas. Maka dari itu, dari seluruh isi jurnal ini, kita akan mengumpulkan dan menyatukan kas, lalu dipindahkan ke buku besar pada buku besar dan tentunya itu di akun kas. Oke, langsung saja pada jurnal umum yang terjadi pada bulan Juli, tanggal 1. Di sini kita pindahkan terlebih dahulu. Pada bulan Juli tanggal 1 ini terdapat kas dengan keterangan setoran modal pemilik dengan penambahan di debit 13.500.000. Lalu kita memposting ke buku besar. Pada kolom ini kita isi sama dengan, lalu pada di jurnal kita tandai bulan Juli, kemudian enter, lalu terpindah dengan otomatis. Sama dengan ini, sama dengan, lalu pindah ke jurnal umum, tanggal 1, kemudian enter. Terpindah otomatis. Adapun di sini keterangan yang berisi dari kas itu, keterangan kas di sini adalah setoran modal pemilik. Jadi pada buku besar sama seperti sebelumnya, kita kasih sama dengan, dan itu akan terpindah dengan otomatis. Di sini setoran modal pemilik. Dan ini sebelumnya kas ini bertambah di debit sebanyak 13.500.000. Ya, kemudian kita posting ke buku besar. Mohon maaf. Ini. Nah, sama dengan lalu kembali ke jurnal umum, tanda setoran modal pemilik, enter. Akan terpindah dengan otomatis. Kemudian adapun kas di jurnal sebelumnya itu masuk di debit. Di debit sebanyak 13.500.000. Oke, ini akan terpindah secara otomatis. Kemudian ini masuk di saldo sama dengan ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada masih dengan tanggal 1 adalah kas dengan keterangan membayar sewa kantor untuk 3 bulan. Kas ini bertambah di kredit sebanyak 4.800.000. Nah, kalau seperti itu, kita kasih sama dengan, lalu 1, enter, terpindah. Ini tanggal 1 ya. Mohon maaf, ini tanggal 1. Ini maksudnya tanggal 1. Kemudian keterangan buku besar kita kasih sama dengan lagi. Kemudian di jurnal umum kita membayar sewa. Karena kas ini bertambah di kredit untuk membayar sewa kantor untuk 3 bulan, bertambah di kredit sebanyak 4.800.000. Kemudian enter, pindah. Oke. Sini sama dengan lagi. Kemudian 4.800.000. Kemudian kita pakai rumus untuk menjumlahkan dengan sama dengan, kita pakai rumus sum, buka kurung, kemudian kita tandai 13.500.000 dikurang 4.800.000, enter. Hasilnya adalah 8.700.000. Ini berlanjut ke tanggal 2. Di tanggal 2 di akun kas dengan keterangan membayar asuransi properti dan kecelakaan bertambah di kredit sebanyak 4.500.000. Kemudian kita pindah, ini sama dengan, kemudian tanggal 2, kemudian di keterangannya itu membayar asuransi properti dan kecelakaan. Kemudian enter lagi, masuk lagi di debit. Bertambah di debit sebanyak 4.800.000.
4.800.000. Kemudian di sini kita pakai rumus lagi, sum sama dengan 4.700.000 dikurang 4.800.000 sama dengan 3.900.000. Berlanjut. Kemudian di tanggal selanjutnya ada di tanggal 4. Di tanggal 4 ini, kas dengan keterangan menerima pembayaran jasa dari klien bertambah di bertambah di debit sebanyak 5.500.000. Kemudian enter. Keterangannya itu adalah menerima pembayaran jasa dari klien. Bertambah di kredit sebanyak 5.500.000. Kemudian di saldo kita pakai rumus lagi untuk menjumlahkan. Sum sama dengan sum buka kurung 3.900.000 ditambah, karena tadi ada di kredit maka pada rumus ini kita menggunakan kurang, tapi karena ini ada di debit maka kita menggunakan penjumlahan, tanda penjumlahan. Tambah 5.500.000. Enter. Hasilnya 9.400.000. Kemudian di tanggal berikutnya kita kembali ke jurnal umum. Terdapat pada tanggal 6 ada pun kas yang terdapat dengan keterangan menerima pembayaran piutang klien dengan bertambah di akun debit 15.300.000. Dari itu pada ini kita sama dengan pindahkan tanggal, kemudian dengan keterangannya adalah menerima pembayaran piutang klien dengan kas bertambah di debit 15.300.000. Oke. Bertambah di debit sama dengan 15.300.000. Kita jumlahkan lagi dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Sum buka kurung kemudian 9.400.000 ditambah 15.300.000 hasilnya 24.700.000. Oke, kita melangkah ke tanggal berikutnya. Kas terdapat di tanggal 10. Adapun kas dengan keterangan membayar pemasangan iklan dengan bertambah di kredit 400.000. Kas. Oke, tanggal 10. Kemudian dengan keterangan membayar pemasangan iklan dengan bertambah di kredit 400.000. Bayar pemasangan iklan, kredit 400.000. Oke. Kemudian sama dengan yang sebelumnya, kita pakai sama dengan sum, kemudian buka kurung 24.700.000. Karena tadi sebelumnya debit, maka kita gunakan tanda penjumlahan. Karena ini dia bertambah di kredit, maka kita gunakan pengurangan. Sum 400.000. Enter. Hasilnya adalah 24.300.000. Kemudian di tanggal berikutnya di tanggal 12 ada kas dengan keterangan membayar utang ke data media dengan bertambah di kredit 5.200.000. Oke, tanggal 12. Kemudian ini sama dengan kembali ke jurnal umum tanggal 12. Dan di sini kita kasih sama dengan keterangan dengan keterangan membayar utang ke data media. Enter. Kemudian ini bertambah di kredit sebanyak
5.200.000. Enter. Sama dengan yang sebelumnya lagi, kita mau menggunakan rumus sum, buka kurung, 24.300.000, 24.300.000 bertambah, maaf, kurang 5.200.000. Oke, totalnya adalah 19.100.000. Kemudian sama dengan ya, tanggal berikutnya ada di tanggal 14. Adapun di tanggal 14, kas dengan keterangan membayar gaji resepsionis dengan bertambah di kredit 1.750.000. 14 di sini. Lalu 14 kas dengan keterangan membayar gaji resepsionis, kemudian bertambah di kredit sama dengan kas 1.750.000. Oke. Sebelumnya sum 9.900.000 dikurang 1.750. Di tanggal berikutnya, balik ke jurnal, terdapat di tanggal 17 dengan kas yang bertambah di debit 9.450.000 dengan keterangan menerima kas atau honor dari klien. Yang tanggal 17 dengan keterangan menerima kas atas honor dari klien, kemudian bertambah di debit 9.450.000. Mohon maaf, saya salah mengisi, seharusnya di sini. Dan kembali ke jurnal umum 9.450.000. Oke. Di sini kita pakai rumus sebelumnya lagi, sum, kemudian 17.350 ditambah 9.450 sama dengan 26.800. Di tanggal berikutnya ada di tanggal 18, adapun kas yang bertambah di kredit dengan keterangan membeli perlengkapan. Kas pada tanggal 18, kemudian keterangan membeli perlengkapan, lalu di kredit bertambah sebanyak 600.000. Ya. Dengan rumusnya sebelumnya kita pakai sum buka kurung 26 dikurang 600.000. Bentar. Kemudian pada tanggal selanjutnya lagi, pada tanggal 24 terdapat kas yang bertambah di debit dengan keterangan menerima kas atas honor dari klien. Ini tanggal 24 sama dengan keterangan menerima kas atau honor dari klien. Oke. Di sini di debit tambah di debit sebanyak 4 juta. Ya, 4 juta. Ya. Kemudian kita jumlahkan langsung 100 tambah 1 juta.
Kemudian pada tanggal 27, adapun kas yang bertambah di kredit dengan keterangan membayar gaji resepsionis. Di sini sama dengan keterangan membayar gaji resepsionis, kemudian bertambah di kredit, tambah di kredit 7.750. Kemudian pada tanggal 29, adapun kas yang bertambah di kredit dengan keterangan membayar tagihan telepon. Oke, tanggal 29 dan keterangan membayar tagihan telepon, kemudian bertambah di kredit sebanyak 325.000. Kemudian pada tanggal 31, adapun kas terdapat di tanggal 31 yang bertambah di kredit dengan keterangan membayar tagihan listrik. Dengan keterangan membayar tagihan listrik. Kredit 675.000. Kemudian masih di tanggal 31 terdapat kas yang bertambah di debit dengan keterangan menerima kas atas honor dari klien. Kas besar tanda sama dengan, kemudian keterangan menerima kas atas dengan klien besar, kemudian bertambah di debit sebanyak 5.200.000. Kemudian pada tanggal 31 terdapat kas yang bertambah di kredit sebanyak 12.500.000 dengan keterangan keperluan pribadi pemilik. Sama dengan keterangan keperluan pribadi pemilik, lalu di kredit bertambah sebanyak 12.500.000. Oke, kemudian kita memakai rumus kurang 30 juta dikurang 1.750. Hasilnya 28.450. Menggunakan rumus lagi untuk penjumlahan kurang. Oke, kemudian jumlahkan lagi kurang, kemudian dijumlahkan lagi. Ini kita jumlahnya sampai akhir 27 bertambah 5.200.000, enter. Kemudian pengurangan lagi kurang. Mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan pada tanggal 26. Sini terdapat kas yang bertambah di debit sebanyak 12 juta dengan keterangan menerima pembayaran piutang.
Kemudian 26 pindahkan dengan keterangan penerima pembayaran piutang dengan bertambah di debit sebanyak 12 juta. Lalu berlanjut ke tanggal 27 yang terdapat kas yang bertambah di kredit dengan keterangan membayar gaji resepsionis. Sama dengan tanggal 27, kemudian dengan keterangan membayar gaji resepsionis. Dengan kredit 1.750.000. Kemudian tanggal 27, dan tanggal 29 sini, tanggal 29 dengan keterangan membayar tagihan telepon dengan kas yang bertambah di kredit 325 dengan keterangan membayar tagihan telepon. Ya, dengan kredit sama dengan kredit yang sama dengan 325.000. Kemudian pada tanggal 31 terdapat kas yang bertambah di kredit dengan keterangan membayar tagihan listrik. 1, kemudian keterangan membayar tagihan listrik. Bayar tagihan listrik dengan bertambah di telepon. Dengan kredit 675.000. Ya, 175.000. Ini yang kedua sama dengan kas yang bertambah di debit sebanyak 5.200.000 dengan keterangan menerima kas atas honor dari klien. 1 dan keterangan menerima kas. Kemudian di debit umum 5.200.000. Oke, lalu masih di tanggal 31 terdapat kas yang bertambah di kredit sebanyak 12.500.000 lalu dengan keterangan keperluan pribadi pemilik. 31 dengan keterangan keperluan pribadi pemilik dengan kredit 12.500.000. Kita jumlahkan, memakai sum, buka kurung, kurang, nih. Kemudian sum lagi, kemudian sum, nih, kurang, nih. Ya,
Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya di sini tuh sum 30 juta, 10 juta ditambah 15 juta. Kemudian ada pengurangan 10 juta, bisa disum. Sum kurang ya semua tambah 300 kemudian dikurang sum ini kurang ini 150. Oke. Lalu hasil dari keseluruhan akun kas yang terdapat pada jurnal dan sudah kita pindahkan ke buku besar adalah 32.150.000. Begitupun dengan yang lain-lainnya yang terjadi pada bulan Juli tanggal 1 yang terdapat di jurnal umum. Kita selesaikan dulu akun piutang usaha. Pada bulan Juli tanggal 1 terdapat piutang usaha yang bertambah di debit sebanyak 20.800.000 dengan keterangan setoran modal pemilik. Lalu dipindahkan bulan Juli tanggal 1 keterangan setoran modal pemilik dengan debit 2.800.000 kemudian saldonya 20.800.000. Lalu melangkah ke piutang usaha selanjutnya yang terdapat di tanggal 6. Nah, piutang usaha dan utang usaha itu berbeda ya. Ini piutang usaha terdapat di tanggal 6 bertambah di kredit 15.300.000 dengan keterangan menerima pembayaran piutang klien. Dan kita pindahkan ke buku besar pada tanggal 6 dengan keterangan menerima pembayaran piutang klien dengan bertambah di kredit 15.300.000. Kemudian saldonya adalah dari 20.800.000 ini dikurang 15.300 akan menghasilkan 5.500.000. Lalu melangkah ke piutang usaha selanjutnya yang terdapat di tanggal 12. Di tanggal 12, piutang usaha yang bertambah di debit sebanyak 13.300.000 dengan keterangan mencatat jasa secara kredit. Kita pindahkan ke buku besar pada tanggal 12 dengan keterangan membayar utang data media
Kemudian pada tanggal 12 itu terdapat ini akun piutang usaha. Pada tanggal 12 termasuk piutang usaha yang bertambah di debit sebanyak 13.300.000 dengan keterangan mencatat jasa secara kredit. Kemudian besar mencatat jasa secara kredit. Mencatat jasa secara kredit. Enter. Kemudian debit 13.300.000. Lalu pada tanggal 20 ada piutang usaha yang bertambah di debit sebanyak 6.650.000 dengan keterangan mencatat jasa secara kredit. Jasa secara kredit 6 juta, ini termasuk di debit 6.650.000. Kemudian melangkah ke tanggal 26, sini piutang usaha yang bertambah di kredit sebanyak 12 juta, maaf. Kredit dengan keterangan menerima pembayaran piutang. Pembayaran piutang 12 juta. Kemudian mencatat jasa secara kredit. Pada tanggal 31 di piutang usaha, pada tanggal 31 piutang usaha bertambah di debit sebanyak 3 juta dengan keterangan mencatat jasa secara kredit. Jasa secara kredit pada tanggal 31 bertambah di debit. Oke. Jadi hasil dari akun piutang usaha ini adalah 16.450.000. Kemudian kita melangkah ke akun perlengkapan. Pada bulan Juli tanggal 1, perlengkapan. Adapun perlengkapan yang bertambah di debit sebanyak 3.200.000 dengan keterangan setoran modal pemilik. Kemudian di buku besar tanggal 1 dengan keterangan setoran modal pemilik masuk bertambah di debit menjadi 3.200.000. Debit 3.200.000, di saldo pun 3.200.000. Kemudian kita cari akun perlengkapan selanjutnya. Akun perlengkapan ada di tanggal 18 yang bertambah di debit sebanyak 600.000, kemudian dengan keterangan membeli perlengkapan. Besar membeli perlengkapan pada tanggal 18 dengan debit 600.000. Jadi hasil dari akun perlengkapan ini adalah 3.800.000. Kemudian kita cari lagi perlengkapan. Oke, sudah tidak ada lah. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 15. Sewa dibayar di muka. Ingat, sewa dibayar di muka. Ini terdapat pada tanggal 1, sewa dibayar di muka dengan bertambah di debit 4.800.000 dengan keterangan membayar sewa kantor untuk 3 bulan. Jadi, ini masuk ke buku besar. Sewa pada bulan Juli tanggal 1 dengan keterangan membayar sewa kantor untuk 3 bulan dengan bertambah debit 4.800.000, begitupun di saldo 4.800.000. Kemudian selanjutnya di akun asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 16. Asuransi dibayar di muka. Ini terdapat pada tanggal 2. Asuransi dibayar di muka dengan bertambah di debit 4.500.000 dengan keterangan membayar asuransi properti dan kecelakaan.
masuk di Juli, tanggal 2, dengan keterangan membayar asuransi properti dan kecelakaan di debit bertambah 4.500.000. Begitupun dengan begitupun juga dengan di saldo. Jadi 4.500.000. Masuk selanjutnya ada di akun peralatan kantor dengan nomor akun 18 di bulan Juli tanggal 1, jurnal umum perlengkapan kantor yang terdapat pada tanggal 1 dengan bertambah di debit 7.500.000 dengan keterangan setoran modal pemilik. Kita pindahkan ke buku besar dengan bulan Juli. Tanggal 1 setoran modal pemilik, kemudian masuk di debit 7.500.000. Ini akun peralatan kantor. Kemudian melangkah selanjutnya ke peralatan kantor pada tanggal 5. Peralatan kantor yang bertambah di debit 6.500.000 dengan keterangan membeli peralatan kantor secara kredit. Ini pada tanggal 5 dengan keterangan membeli peralatan kantor secara kredit. Kemudian masuk di debit 6.500.000. Saldo di sini. Kemudian kita menggunakan rumus sum dengan yang sebelumnya ditambah dengan 6.500.000. Jadi saldo dari peralatan kantor adalah 14 juta. Kemudian di akun akumulasi penyusutan ini tidak ada dalam jurnal. Kemudian utang usaha terdapat di akun utang usaha. Oke, ada di tanggal 5. Kemudian bertambah di kredit sebanyak 6.500.000 dengan keterangan membeli peralatan kantor secara kredit. Kita posting ke buku besar. Pada tanggal 5 bulan Juli dengan keterangan membeli peralatan kantor secara kredit bertambah di kredit sebanyak 6.500.000. Kemudian pada tanggal selanjutnya utang usaha yang terdapat pada tanggal 12, utang usaha yang debit, utang usaha yang bertambah di debit sebanyak 5.200.000. Oke. Ini betul pada tanggal 12 dan keterangan berutang ke data media. Membayar utang usaha ya. Membayar utang ke data media dengan debit bertambah di debit 5.200.000. Oke, pada utang usaha ini karena di sini kredit, maka saldo di sini adalah kredit 6.500.000. Kemudian di sini kita menggunakan rumus lagi sum jumlah ini kredit dikurang 5.200.000. Enter. Oke. Ini adalah sisa dari kreditnya adalah pada utang usaha adalah 1.300.000. Kemudian di utang gaji
Oke, tidak ada utang gaji ya. Kemudian melangkah ke pendapatan diterima di muka. Adapun pendapatan diterima di muka pada tanggal 4, pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka dengan bertambah di kredit sebanyak 5.500.000 dengan keterangan menerima pembayaran jasa dari klien. Kita posting ke buku besar pada bulan Juli tanggal 4 dengan keterangan menerima pembayaran dari klien. Dengan kredit 5.500.000. Ini masuk di saldo kredit. 5.500.000. Kemudian pada akun modal Dara Mutia dengan nomor akun 31, ini masuk di modal terdapat pada tanggal 1. Adapun modal Dara Mutia yang bertambah di kredit sebanyak 45 juta dengan keterangan setoran modal pemilik besar. Lalu kita masukkan pada akun modal Dara Mutia pada tanggal 1, keterangan modal Dara Mutia, kemudian 45 juta masuk ke kredit. Begitupun dengan di saldo 45 juta. Oke, selanjutnya ada Prive Dara Mutia. Pada akun Prive Dara Mutia, ini terdapat pada tanggal 31, Prive Dara Mutia bertambah di akun debit sebanyak 12.500.000. Kita pindahkan ke buku besar pada bulan Juli tanggal 31 dengan keterangan keperluan pribadi pemilik dengan debit 12.500.000. Ini masuk juga di akun saldo pemilik. Di akun saldo debit 12.500.000. Kemudian pendapatan jasa. Di pendapatan jasa pada pendapatan jasa terdapat di tanggal 12. Pendapatan jasa bertambah di kredit 13.300.000 dengan keterangan mencatat jasa secara kredit. Oke, kita cocokkan pada bulan Juli tanggal 12 mencatat jasa secara kredit masuk di kredit 13.300.000. Oke, cocok ya, insya Allah. Cocok mencatat jasa secara kredit. Oke, 13.300.000. Ini pendapatan jasa. Kemudian berlanjut di tanggal 17 ada pendapatan jasa bertambah di kredit sebanyak 9.450.000 dengan keterangan menerima khas atas honor dari klien. Kemudian tanggal 17 kita cocokkan keterangan menerima khas atau khas honor dari klien dengan kredit bertambah 9.450.000. Ini saldo awal dari tanggal 12 adalah 13.300.000. Kemudian kredit bertambah, hasil kredit ini ditambah dengan 9.400.000 sama dengan 22.350.000. Kemudian kita cocokkan lagi pada tanggal 20 di jurnal umum. Pendapatan jasa yang bertambah di kredit 6.650.000 dengan keterangan mencatat jasa secara kredit. Oke, kita cocokkan pada tanggal 20, keterangan mencatat jasa secara kredit bertambah di kredit 6.650.000 dengan hasil 29.400.000. Kemudian kita cocokkan lagi pada tanggal 24, pendapatan jasa bertambah di kredit 4 juta dengan keterangan menerima kas atas honor dari klien. Pada tanggal 24 dengan keterangan menerima kas atas honor dari klien, kredit bertambah menjadi 4 juta, lalu saldo kredit bertambah menjadi 33.400. Pada tanggal 31, pendapatan jasa bertambah di kredit lagi dengan kredit 5.200.000.
Kita posting ke buku besar, kita cocokkan pada tanggal 31 menerima kas atas honor dari klien bertambah 5.200.000. Jadi saldo hingga saat ini adalah 38.600.000. Masih di tanggal 31 terdapat lagi pendapatan jasa lalu bertambah di kredit sebanyak 3 juta dengan keterangan mencatat jasa secara kredit. Besar kita posting dengan kita cocokkan pada tanggal 31 mencatat jasa secara kredit bertambah kredit. Jadi total saldo dari pendapatan jasa pada jurnal adalah 41.600.000. Oke, kita ke beban gaji. Akun beban gaji pada tanggal 14 kita cocokkan beban gaji yang bertambah di debit 1.750.000 dengan keterangan membayar gaji resepsionis. Kita memposting pada Juli 14 membayar gaji resepsionis bertambah di debit 1.750.000 dengan saldo awal 1.750.000. Kemudian kembali ke jurnal, kita mencari beban gaji. Kemudian beban gaji terdapat pada tanggal 27 beban gaji bertambah jadi 1.750.000 dengan keterangan membayar gaji resepsionis. Kemudian kita posting besar membayar gaji resepsionis 1.750, jadi saldonya adalah 3.500.000. Beban sewa, tidak ada beban sewa, tidak ada juga beban perlengkapan, beban penyusunan juga tidak ada, beban asuransi juga tidak ada. Adapun beban lain-lain. Beban lain-lain ini, beban lain-lain pada tanggal 10 bertambah di debit 400.000 dengan keterangan membayar pemasangan iklan. Kita cocokkan pada bulan Juli tanggal 10 membayar pemasangan iklan bertambah di debit sebanyak 400.000. Kemudian jurnal umum, kita cari lagi beban yang lain, kita satukan beban yang lain. Oke, pada tanggal 29 beban yang lain bertambah 325.000 dengan keterangan membayar tagihan telepon. Oke, pada tanggal 29 membayar tagihan telepon debit 325.000 bertambah di debit. Kembali ke jurnal, beban yang lain lagi pada tanggal 31 beban yang lain terdapat bertambah di debit sebanyak 675.000. Kita cocokkan di buku besar pada bulan Juli tanggal 31 dengan keterangan membayar tagihan listrik, kemudian bertambah di debit sebanyak 675.000. Oke, ini adalah 400. Maaf. Oke. Kemudian kita jumlahi Gesung. 100. Maaf salah. Maaf salah. Ini harus sama dengan sum 100 ditambah dengan sum 175.000. Oh, maaf. Ini tambah
hasil akhir dari akun beban lain adalah 1.400.000. Oke, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai cara memposting jurnal umum ke buku besar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.